Kita bangkit bersama, kita bangkit lebih kuat, recover together, recover stronger. Tadi bicara tentang program yang 1 bulan tuh 1 kali, Pak ya. Selama 1 bulan 1 kali itu, apakah hasilnya kelihatan di anak-anak itu? Antusiasnya atau gimana gitu, Pak? Menilai keberhasilan itu kan dari banyak sisi. Ya. Tapi indikator misalnya dari hasil pekerjaan siswa itu bisa terukur. Jadi anak paham dengan apa yang dilakukan tersebut. Lalu menurut Bapak dengan keberhasilan, saya anggap berhasil ya Pak, karena ada rasa tertarik dari anak-anak. Menurut Bapak guru-gurunya nih sekarang, nah bagaimana untuk menjalankan program yang itu? Iya. Nah maksud saya nih udah oke atau ini kurang nih atau gimana Iya. menurut Bapak? Pada prinsipnya kita kan terus belajar. Iya. Jadi tidak ada kata selesai dalam belajar. Jadi kepada Bapak Ibu guru, dari yang sudah dilakukan sudah cukup bagus, cukup menarik, dan tantangan ke depan bagi Bapak Ibu guru itu kan mereka belajar lagi untuk bagaimana menyiapkan untuk pembelajaran tersebut, kolaborasinya antar guru. Karena salah satu kelebihan dari sekolah alam itu pembelajaran kolaboratif itu bisa menyatukan beberapa mata pelajaran. Ya, dari satu sehingga anak-anak tuh tidak terasa kalau dia sedang belajar banyak mapel ya Pak ya. Iya, bagus. Tunggu dulu, apakah itu tidak bertentangan dengan kurikulum yang Ya, bagaimana Pak ada dengan ini? kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Iya, sebenarnya Pak, yang kurikulum tidak ada pertentangan. Ini sekarang ada pergantian ya. Kalau kurikulum yang lalu di kurikulum mereka itu kita diberi kesempatan untuk menyusun kurikulum sendiri. Yang akan dengan KSP terkait kurikulum Satuan Pendidikan Telkom. Menyusun kurikulum sendiri itu artinya mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan setempat. Oh, jadi kita tidak terpaku harus begini harus begini gitu ya Pak. Kemudian perubahan yang sekarang, nggak ada perubahan kurikulum sekarang karena dari P5 itu ganti P7. Karena ganti Pak mungkin. Cuma secara prinsip sebenarnya sama itu ada tanggung jawab yang sama bagi kita untuk mengembangkan karakter anak kita, anak didik kita, dan kebiasaan-kebiasaan pada anak didik kita. Yang cukup punya peluang di kurikulum yang baru ini, di kurikulum Merdeka yang tahun 2025 ini, kita ada peluang dengan kegiatan co-kurikuler. Bisa ditaruh di kegiatan co-kurikuler tersebut. Seperti apa Pak contohnya Pak? Misalnya untuk kegiatan pelestarian cinta terhadap lingkungan, maka itu bisa dengan kegiatan sekolah alam tersebut. Berarti kalau saya lihat anak-anak sekarang itu kan sudah mulai banyak yang berani untuk unjuk gigi. Bukan begitu ya, unjuk gigi berarti berani, ketika ada lomba-lomba berani, maju berani. Apakah itu termasuk ke kategori keberhasilan dari sekolah alam itu Pak? Kalau mengatakan keberhasilan belum ya, karena pendidikan itu tidak bisa dinilai sesaat. Sebuah proses jangka panjang ya. Jangka panjang. Tetapi dalam perjalanannya itu memang terlihat indikatornya, misalnya anak lebih betah ada di sekolah. Itu adalah saya tidak muluk-muluk, jadi target saya itu setahun demi tahap. Jadi kalau misalnya anak sebelumnya enggak datang ke sekolah atau enggak suka datang ke sekolah, bisa mau datang ke sekolah, rajin datang. Syukur tidak terlambat gitu ya. Karena ada satu hal yang menarik untuk mereka tuh sekolah. Hari ini ada sekolah alam nih. Masuk gitu ya Pak ya. Bisa seperti itu. Yang bisa saya lihat. Kalau keberhasilan secara menyeluruh, saya tidak berani menjawab karena ini masih berjalan, sambil dievaluasi. Dan dari satu sisi antusiasme anak-anak itu memang lebih tinggi. Oh ya Pak, kalau boleh tahu inspirasi sekolah alam dari Bapak itu, Bapak terinspirasi dari mana? Atau mungkin Bapak ada sekolah lain, sekolah lainnya Bapak punya inspirasi? Iya, di zaman sekarang kan kita tidak bisa menutup diri. Artinya banyak informasi yang bisa saya dapat.
dari bacaan yang saya baca, kemudian dari tontonan yang saya lihat. Sebenarnya yang paling penting bukan karena saya nonton, tapi melihat dari potensi yang ada, potensi yang ada di sekolah. Jadi potensi yang ada itu saya lihat, misalnya ya di sini nih lingkungan alamnya di sekitar sekolah itu masih asri. Betul. Jadi kalau kata istilah biologi itu ekosistemnya masih kompleks. Jadi mulai dari produsen sampai konsumen terakhir itu masih bisa terlihat. Satu. Yang kedua, lingkungan masyarakat sekitar juga masih terlihat keguyubannya masih terlihat. Artinya kalau misalkan anak saya mau belajar tentang pemukiman masyarakat di Madura, sistem pemukiman, maka kita tidak usah berteori Nggak ngawang gitu ya Pak ya. Kita bawa anak ke bisa langsung sekolah itu sudah ada perkampungan yang rumahnya merupakan perkampungan rumah tradisional Madura. seperti tanian lanjut Ya, gitu ya Pak ya. Iya. Saya baru nyantol sekarang ini maksudnya sekolah alam itu. Iya. Saya pun kalaupun sekolah kayak kalian, saya kalau bisa setiap hari sekolah alam itu. Menarik ya. Iya, Jadi menarik kayaknya ya. yang masih muda nggak nyampe ke sekolah alam. Iya. Ini itu yang pertama tentang lingkungan pemukiman. Yang kedua misalnya kalau kita lihat di pemukiman di sekitar sini, kuburan itu mesti ada di ketinggian, di tempat yang tinggi. Iya. Ya, itu kita bisa beritahu kenapa ada di tempat yang tinggi. Iya. Iya, yaitu secara sosiologis kita memberikan pengetahuan bagi Pengetahuan. anak-anak kita. Oh gitu. Dari awal pertama kali program sekolah alam itu, apakah Bapak tidak merasa kesulitan? Untuk membangunkan ya gitu ya Pak ya. Nah, itu ayo besok ada sekolah alam Iya. gitu. Yang saya lakukan kan memberikan kepercayaan bagi Bapak Ibu guru bahwa mereka punya potensi yang bisa berkembang. Wah, iya. Jadi anak bisa berkembang, guru bisa berkembang. Dan guru-guru itu kalau saya lihat potensinya sangat bagus ya. Cuma kadang-kadang mereka kurang berani untuk mengambil Langkah. Melangkah Ya, itu. Kurang percaya diri ya Pak. kalau istilah sekarang keluar dari zona nyaman. Itu lah Pak memang. Contohnya seperti saya. Sama Bayu Iya. kita ini. Banyak karena gini sambil contoh yang paling sederhana. Kadang-kadang kita sambil, karena saya juga selain menjadi guru juga kegiatan saya juga berkesenian di luar sekolah itu macam-macam, yang nulis, yang gambar. Satu contoh misalnya saya melihat di lingkungan itu banyak kertas undangan manten yang bahannya bagus, harganya mahal, setelah dibaca dibuang. Wah, betul. Saya kertas bagus itu kok dibuang? Mana bisa berfungsi? Iya. Mungkin kalau ke tukang sampah itu bisa dijual lagi, dikiloan lagi, Iya. dijual lagi. Tapi secara kreatif saya belum bisa dola. Saya mengolah kertas undangan manten itu diolah menjadi karya seni. Oh, seperti apa? Jadi dari kertas undangan manten itu, misalnya kertas yang ada itu berdiri berbagai macam ukuran. Kalau misalnya tulisnya mengganggu, maka tulisnya saya lupasi. Tinggal putih kalau di Iya, betul. di atas itu kemudian saya gambar. Berarti itu hasil karya dari barang, bisa dikatakan dari barang bekas Dan ya? bekas. Dan itu yang mungkin bagi orang apa sih kok nggak ada pekerjaan? Misalnya eman ada itu. Dan ternyata itu menjadi menarik ketika orang-orang berbicara tentang isu lingkungan, tentang isu pesisir, itu kemudian mereka tertarik dengan karya yang saya buat. Sehingga kemudian mereka mengundang untuk memamerkan karya-karya yang pernah saya Oh berarti karya Bapak yang dari kertas undangan tadi ada yang berminat untuk memamerkan atau dipamerkan ada, gitu ya Pak? sudah dua kali ini. Wah luar biasa ya. Oke, kembali lagi ke sekolah alam tadi Pak ya. Saya ingin nanya, apakah programnya Bapak itu sudah diketahui oleh pihak Capdin? Secara lisan ketika Pak Kacapdin Bapak Masud Wijaya SPD MPD itu datang ke sekolah alam tentang belajar bersama guru master, guru beliau datang ke sini, saya menyampaikan secara lisan bahwa kami punya program belajar bersama guru master itu sebagai bagian dari program sekolah alam. Tanggapannya beliau? ya, beliau Mengangguk-angguk itu. Iya. Nah kira-kira di Sampang ada tidak Pak sekolah yang Yang punya program seperti Iya, ini. yang- Apakah ini satu-satunya di Sampang? Sampang. Bahkan Madura satu-satunya.